Jadi buat tangannya kecil-kecil pegang SRAM Red atau SRAM Force yang sebelum ini tuh memang kayak megang mic. Iya kan gede banget pentolannya ini. Megang mic. Saya kira megang apa? Megang apa? Teman-teman, saya Zulrananda, Om Joni Ray. Sekarang kita podcast lagi ini main sepeda setelah beberapa episode absen. Dan ini episode seminggu sebelum event ultra cycling pertama mainsepeda.com. Tapi episode kali ini sebenarnya kita akan bahas karena dalam beberapa minggu terakhir ini banyak sekali barang baru dunia sepeda ya. Ya. Jadi ternyata dunia sepeda minimal dari sisi produsen masih produktif ya. Ya, berusaha menjual barang baru. Dan nanti kita ngomong ada sepeda baru, sepeda lama yang reposisi, kemudian ada grup set baru dari SRAM maupun Shimano. Yang Shimano ini unik karena mungkin ini akan jadi positioning penting buat Shimano sebagai produsen terbesar ya. Ya. Dan itu akan mempengaruhi khususnya di budget bike dan budget group set. Mulai dari sepeda untuk ke pasar, e-bike sampai road bike nanti. Nah. Tapi sebelum kita ngomong soal sepeda baru, group set baru, dan nanti pendapat kita tentang itu semua, ini mau ngingatkan karena seminggu lagi kita akan ada Journey East Java, ada yang 1.200 kilo, yang saya tampilkan di screen ini adalah yang 1.200 kilo, jadi nanti start di Surabaya, finish di Surabaya. Jadi yang 1.200 kilo ini sebenarnya Ring of East Java sebenarnya. Sebisa mungkin mengikuti bentuk provinsi sambil sedikit-sedikit detur untuk ngambil tanjakan dan kota-kotanya. Jadi start dari Surabaya ke utara, melipir pantai utara ini, ke Tuban, lalu ke kota Madiun. Di Madiun nanti ada checkpoint, jadi wajib berhenti di checkpoint untuk scan dan nanti ada gelang yang harus dipakai. Kemudian setelah itu rute yang ke Ponorogo, Pacitan, Trenggalek ini 3.000 meter sendiri ini yang warna hijau ini. Jalur yang hijau ini nanjaknya. Dan untuk yang 1.200 nanti checkpointnya di Tulungagung. Kemudian lanjut lagi ke Lumajang, checkpointnya nanti di Pronojiwo ini ya, bukan di kota Lumajangnya. Jadi sebelum ada tanjakan, di sini nanti ada checkpoint. Kemudian kalau sudah lewat sini, lewat pantai selatan, lalu nanti naik ke Gumitir, tanjakan Gumitir, lalu ke arah Banyuwangi, checkpoint terakhir di Banyuwangi, kemudian melipir lagi ke utara, ini udah jalur, ini lewat hutan Baluran ini, lewat ketemu jupe-jupe nanti, jupe-jupe yang suka loncat ke pohon, kemudian nanti finish lagi di Surabaya, totalnya 1.230-an kalau nggak salah, lebih sedikit. Dan ini total nanjaknya 9.000 meter, hampir. Ini Om Ray nanti kan ikut ini ya Om Ray ya? Enggak. Oh bukan yang ini? Enggak. Oh ini Om John Bumiharjo nanti yang ikut yang ini. Sekarang lagi latihan. Dan untuk yang ini nanti startnya hari Selasa pagi jam 6, tanggal 14 Maret. Finish COT-nya adalah Minggu 19 Maret jam 18 sore. Jadi jam 6 sore ya? Jam 6 sore. Jam 6 pagi Selasa sampai Minggu jam 6 sore. Dan nanti semua akan kita kerjasama dengan penyelenggara Bentang Jawa sebenarnya. Jadi kita akan menggunakan tracking
Jadi Anda bisa jadi dot watcher, nonton perjalanan mereka semua, termasuk nanti ada Kohai, usia 73 tahun nanti ikut ini. Ini yang nggak boleh mati tuh ya katanya ya? Iya, nggak boleh dimatikan. Ya, kalau baterainya habis? Ya harus dicas. Oh. Dan ini nanti semua, yang 600 dan 1200 pakai tracker semua. Jadi nanti kita tahu Om Ray tidur di mana, ya. Kemudian nanti makan di mana, itu nanti bisa tahu. Untung Jawa Timur nggak Jawa Barat. Terus kemudian yang satu lagi di sini mungkin nanti ada live streaming dari mainsepeda.com, jadi bukan sekedar live tracking. Jadi nanti sehari 3 kali ada tayangan live streamingnya. Jadi nanti kita bisa melihat aksi-aksi para peserta di kamera, bukan cuman titiknya. Jadi nanti jangan-jangan kamera sama titiknya nggak cocok, itu bahaya itu. Mungkin dibawa cupe-cupe di baluran gitu kan loh. Ya. Kok masuk ke dalam hutan? Tapi itu untuk yang 1200 kan Om ya? Enggak, 600 juga. Oh. Nah ini map yang 600. Terima kasih infonya. Ya. Yang 600 juga. Saya akan perhatikan kalau gitu. Yang 600 juga start di Surabaya, finish di Surabaya. Startnya ini Jumat jam 6 pagi, finishnya Minggu jam 6 sore. Jadi finish COT-nya sama dengan yang 1200. Jumat jam 6 ya. Jadi ini ke arah barat, tapi tidak sampai ke pantai utara. Checkpoint sama di Kota Madiun. Kemudian turun. Ini rutenya yang dari Madiun sampai Trenggalek sama dengan yang 1200. Jadi ini kayak Queen Stage-nya. Jadi ini yang jadi nanti intinya dari Ponorogo sampai Trenggalek ini 3.000-an meter itu nanjaknya, 3.200 kalau nggak salah. Kemudian checkpoint di Trenggalek, Kota Trenggalek. Kemudian lanjut, ini datar sudah, ke Kedirinya datar. Ini checkpoint lagi di Kota Kediri. Kemudian dari situ nanti ini lewat Wonosalam, jadi lewat ada hutan-hutan sedikit di sini. Jadi disarankan dilewati di saat agak terang. Kalau gelap-gelap takutnya ada yang manggil. Dan itu tidak ada apa-apa. Lalu kemudian masuk finish di Surabaya lagi. Ini 630-an kilometer juga. Bisa dituntaskan Om John Bumiharjo waktu cek rute bisa 40 jam. Tapi disarankan 60 jam saja atau 3 hari lah intinya. Dinikmati, terserah mau menginap di Ponorogo, Madiun, Ponorogo, atau mau nginap di Pacitan, mau nginap di Trenggalek, atau di Tulungagung, atau di Kediri, silakan membagi dalam 3 hari. Karena kan COT-nya sama. Karena kita encourage untuk menikmati rutenya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau mau memaksakan silakan, tapi kita encourage untuk lebih menikmati. Nah, Om Ray nanti rencananya sudah punya plan. Punya saran nggak buat peserta? Karena banyak peserta ini pertama kali ikut ultra cycling. Ada saran buat mereka? dalam hal apa? Terserah, persiapan atau membagi peta atau apa. Saya petanya belum lihat. Ini petanya? Nggak, maksudnya GPX-nya apa, detailnya kan belum. Nah, kalau gambar gini, ya saya ngerti Om, dari kapan hari. Cuman kan ini gambarnya cepat ya. Cuma lewat sini, selesai kok. Oh ya kan, ngomongnya cepat. Mantalnya sampai ngiler-ngiler, kering, ngiler lagi, masih belum sampai. Ya, kalau misalnya kamu kan sering ikut yang jauh-jauhan. Jadi pernah. Saran buat peserta-peserta pemula apa? Ya, persiapannya agar sepeda dan orangnya ini kudu siap ya. Karena medan di Indonesia ya, yang saya tahu itu khususnya di Jawa ini kan tidak bisa semua bagus jalannya. Jadi siap-siap dengan jalan-jalan yang tidak umum gitu ya. Maksudnya tidak seperti yang di perkotaan. Kalau yang asalnya kota, kalau yang sudah biasa di daerah ya nikmatilah jalan yang sudah mau masuk kota berarti. Gitu. Ya, nanti ada gravelnya kira-kira sebelum Bojonegoro. Di sini kira-kira. Okay. Kemudian ada berapa kilo tuh? 15-an mungkin. Tapi nggak terlalu berat lah. Kamu kan udah finish unbound gravel. Kemudian di tanjakan menuju Pacitan itu ada sedikit gravel. Tapi harusnya nggak apa-apa. Itu bukan gravel karena dulunya longsor, dari sampai sekarang belum pernah diaspal, itu aja. Tapi oke, udah kita lewati. Jadi ya memang nikmati aja. Saya kira 630 dibagi 3 kan 210 ya. Nikmati aja itu harus agak lebih jelas Om.
Kalau kita nikmati aja, nanti pesertanya ada yang nyantol di salah satu itu nggak jalan-jalan, uang nikmati aja. Kan gitu. Ya, dinikmati sambil jalan. Wah, ini sambil jalannya tuh harus ikut sambil jalan. Kalau nikmati Ya. aja tuh kesannya nanti macok orang. Satu yang pasti ya, mungkin sulit menikmatinya nanti yang hijau ini, yang hijau gelap ini, Ya. yang dari Ponorogo sebenarnya, dari Pacitan, dari Ponorogo ke Pacitan, apalagi Pacitan ke Trenggalek. Ini pemandangannya indah, tapi mungkin kemungkinan besar Anda hanya akan melihat aspal. Iya. Aspalnya mulus, Oh iya. aspalnya iya. mulus. Cuman kadang mungkin Anda lupa kalau di kanan ada laut yang cantik tuh. Mungkin. Iya. Ya nanti kita lihat aksimu lah. Nanti kan ketika nanjaan di sini kita siapin full live stream Omri lewat nanti. Ya, jadi nanti dan kalau Anda ragu, kita sudah siapkan peserta asuransi kan. Jadi Iya. yang 600 kita kan lebih non kompetitif, jadi lebih fun. Jadi ya silakan cari teman. Yang 1.200 yang kompetitif kan ada kategori-kategorinya. Dan yang 1.200 ini pesertanya serem-serem. Yang dari Bentang Jawa. Serem-serem. Gundurwo. Genderuwo, Kuntilanak. Sundolong. Ya. Enggak. Sate 200. Ya. Zaki Wardana yang apa Energizer Bunny itu yang nggak Ya. bisa berhenti. Kadang. Bembeng Ya. yang terkenal tahan nggak tidur itu. Ya. Hadi Tombro, Rudi Cepu ya kan, Oke. John Bumiharjo, Ya. Kohai. Yang ngizinin Kohai itu siapa, Om ya? Ya, mintanya 1.200 ya. Kita sarankan 600 milih 1.200. Biasanya orang itu kan minta tanda tangan orang tua ya. Iya. Kalau kita Kohai ini minta tanda tangan sama minta tanda tangan keluarganya. Kita bocorkan aja peserta, kita juga akan agak hati-hati dengan Kohai karena ini pusaka Surabaya kata Om. Iya. Jadi nanti kita akan ada peserta yang kita minta nemeni Kohai juga karena takut ada apa-apa. Ya, Cucu angkatnya. cucu angkatnya. Nah ini pesertanya ya misalnya ya, Woro Fitrianto kan terkenal ini pembalapnya. Ya. Dia juara Blue Fire Region di event kami. Kemudian 1.200 dong. dia 1.200 nanti. Oke. Muhammad Ridwan ini juara Bromocom Men Elite. Oh ini waktu itu masih naik Wednesday AJ62 ini. Dia juga ikut 1.200. Oke. Nah, jadi yang 1.200 itu memang kelas berat semua. Ya. Cocok untuk Om John. Cocok untuk Om John. Ya. Ya. Kan ada kelompok umurnya. Oh. 40 up, 40 bawah, pair. Sampai 70 up ya, ada ya. Nah itu apesnya Kohai. Kita mau buatin 70 up, pesertanya cuma Kohai. Oh. Finish langsung juara Kohai. Finish langsung juara Kohai. Tapi semua finisher dapat piala, tenang. Pialanya bagus. Kemarin sudah saya ACC. Kemudian pialanya bagus dan Itu yang 1.200 saja. semua 600 dan 1.200 semua dapat piala. Oh, Medali bukan- udah nggak usum. Oh, Udah nggak pakai sama. piala. Pakai piala semua. Jadi semua finish dapat piala. Pokoknya COT loh ya. Ya, Kalau ya. nanti nggak lolos COT, pialanya tak lempar. Masalahnya kalau COT baru dapat piala ya. Iya. Oke, ya. Jadi nggak bisa cuman foto tok, nggak bisa. Ya, ya. Oke, sekarang kita ngomongin barang-barang sepeda baru ya. Ini lebih asik karena kan Omri kan biasanya suka belanja barang baru, Nyoba. Oh. nyoba. Ini mau yang Itali dulu atau yang Amerika dulu? Italia apa? Colnago. Oh iya ya. Colnago dulu. Ya, Colnago. Colnago dulu. Jadi Sebetulnya ini sebenarnya C68 Ya. C68 ini teman-teman ya, memang yang juara Tour de France itu yang V3 RS, V4 gitu ya. Dulu V2 itu yang performance bike-nya Colnago. Tapi buat penggemar sepeda lama yang dikoleksi itu selalu seri C, ya kan? ya. Yang saya koleksi C, saya punya Ya. C40, saya punya C60, dan itu ada corak-corak yang dikoleksi, misalnya Mapei atau apa kayak gitu. Ya. Jadi itu mereka yang seri C itu semua tanda kutip dibuat di Itali di basement garasi, di basement rumahnya Ernesto Colnago. C itu singkatannya apa? Colnago Oh, C. Kak pikir Ciami. atau karbon. Oh, ya. Jadi dia masih sistem apa? Sok-sokan. Lak, ya. Lak ya. Jadi dia batangan, disok, dilak kayak pipa PVC ya. Sistemnya seperti itu. Walaupun saya juga nggak tahu apakah benar karbonnya itu dibuat di Itali, tapi yang jelas disoknya dan di finishingnya itu di Itali. Itali, di garasi
saya 2 kali ke kantornya Colnago dan yang itu nggak boleh lihat. Jadi itu di bawah. Jadi ini rumah, ini kantor dan museum dan markasnya Colnago, seberang jalan itu rumahnya Ernesto, seberang jalan, dan bawahnya itu ada kayak garasi besar gitu, di situ dibuatnya. Jadi dibuatnya di situ. Nah, C68 ini barusan di makeover untuk tahun 2023. Dibuat bisa gravel, Om. Oh, ini lebih mengkangkang dia berarti. Iya. Oh, iya. Dibuat lebih mengkangkang, bisa kalau sebelumnya bisa dipasangi ban 30-32, sekarang bisa dipasang ban 35. Jadi sampai Colnago ngeluarin foto sepedanya dipakai gravelan. Aduh, ini sepeda handmade. Ya. Handmade Italian, dipakai gravelan. Nggak sayang. Paling di Tuscany ya. Nggak. Ini Tuscany kayaknya ya. Jadi apa namanya? Ini menunjukkan satu memang tren all road. Ini namanya C68 all road. Oke, ya. Jadi tren All road atau jalan yang nggak umum itu memang makin populer ya. yang Semua produsen mau nggak mau harus ke situ. Harus sepedanya di adjust supaya bisa ke situ. Kan sesuai kesukaanmu ini. Ya, unpaved, nggak beraspal. Nggak beraspal. Dan ini harus ban yang minimal 32. Dan ini bisa, ini bisa ban 35. Jadi Colnago aja flagshipnya, sepeda anunya dia, apa istilahnya, simbolnya ya. Simbolnya Colnago aja sekarang dibuat all road. Nanti kita lihat mana yang ikuti lagi seperti itu kan ya. Ya. Nah, yang sekarang yang dari Amerika ya, Om. Oke. Yang dari Amerika kita ngomongin sekarang Cannondale ngeluarin ini. Cannondale Super 6 Evo adalah salah satu sepeda favorit saya sepanjang sejarah. Ini padahal barunya apanya, Om? Nah, ini generasi keempat. Favorit saya generasi yang 1, sampai punya 7 biji dulu. Okay. Sekarang masih punya 3 biji. Ya. Masih saya simpan. Ini kan sudah pernah ada kan sebetulnya Cannondale ini. Iya, Super 6 Evo itu generasi 3. Oke. Jadi yang generasi 1 kan masih yang bunder-bunder yang pernah kita tampilin, yang edisi Peter Sagan itu di podcast edisi yang lama. Kemudian yang generasi 2 itu masih model tradisional tapi lebih kurus, ya. Pakai seat post 25 itu yang khasnya Cannondale. Generasi 3 modelnya mulai seperti ini. Mulai drop seat stay, integration, kabelnya belum totali sembunyi karena kabelnya masih lewat depan. Nah, ini generasi 4. Dia juga sekaligus sekarang mempopulerkan, kalau dulu kan ada high mode dan biasa, ya kan? Ya. Sekarang high mode itu yang karbonnya lebih tinggi. Ya, yang sekarang mereka menyebutnya Lab 71. Oh, lab itu tadi. Laboratorium 71 tahunnya Cannondale kan, tahun lahirnya Cannondale. Buat membersihkan habis lab 71. Gitu. Nah, ini bedanya sebenarnya kalau dilihat dari yang lama, teman-teman bisa lihat lah. Ini bagian junction antara seat post dan seat tube ini lebih pipih aja. Kalau yang lama lebih lurus. Nah, kemudian seat postnya juga sekarang lebih pipih lagi. Dan yang seri Lab 71 ini dibandingin dengan yang biasa, klaimnya selisih 40 gram. Dari carbon layup dan lain-lain. 40 gram. Tapi selisih frame-nya doang. Dan itu selisih harga MSRP ya, harga manufacturer suggested retail price, bukan berarti harga pasar. Selisihnya 1.500 US. 20 juta, lebih 22 juta enggak. 40 gram. 40 gram ya. Apa? Kalau emas berapa? 40 gram. Sekitar, hampir 40 juta. 40 juta. 40 juta ya. Dia 40 gram selisihnya 22 juta. Ya, setengah berarti ya. Setengahnya emas lah ini ya. Ya. Setengahnya emas. Tapi kalau investasi emas masih bisa naik terus apresiasi ya. Sepeda bisa depresiasi kalau dia nggak collectible ya. Betul. Kan ini jelas bukan collectible. Ini kalau nggak salah MSRP-nya 15.000 US.
dengan spek ini. Spek ini pakai Dura-Ace dan lain-lain. Kabelnya juga sekarang masuk ke dalam. Ini pakai Vision tapi ada logonya Momo Design atau apa kayak gitu. Dan itu mirip ya mohon maaf ini juga pakai FSA sama aja. Pakai Vision. Kemudian yang saya suka dia baterai dia itunya taruh di bawah. Jadi Kalau yang biasa kan di seat post biasanya. enggak, maksudnya tipe yang satu sama juga. Sama bawah semua. Dan ini menarik karena ya lebih mudah kan. Karena kan Ya, yang lain seat post. bolongannya di bawah biasanya lebih mudah. Loh, enggak kan kalau di seat post itu mesti narik dulu. Narik dulu betul. Ya, kan masukkan. Kalau ini mungkin ada tutupnya langsung ya. Ada tutupnya. Dan kalau Anda lihat lubang bottom bracket di atas baterai ini kok ada thread-nya ya? Iya. Karena Cannondale Ya. sekarang Ya. pakai BSA. Lagi. Apa itu BSA, teman-teman? Waktu saya pertama kali hobi sepeda tahun 2011, hampir semua frame pakai BSA, threaded. Ada ulirnya. Cannondale mempopulerkan ini yang dipegang Om Rin, ini BSA. Ada ulirnya. Jadi tinggal didedret aja ke frame. Kemudian Cannondale ini termasuk yang paling ngeyel, yang paling ngotot menggunakan BB30. Press fit. Jadi dia lebih besar. Ini contoh press fit ya, tapi ini BB386 ya. Bukan BB30. Jadi bukan didrat, tapi ditancapkan gini aja di frame. Gini. Misalnya frame cuma begini. Cuman ditancapkan gini aja. Kemudian BB30 itu lebih ekstrim lagi karena dia 30 itu maksudnya 30 spindlenya lebih besar ya kerennya. Kalau Shimano kan 24 lebih kecil. Jadi lebih gede tapi tidak terlalu lebar. Kalau yang dipegang Om Ren ini 386. Jadi bisa 30 tapi lebih lebar. 8,6. Kalau BSA kan 68 ya. Sempit tetap. Kenapa dulu lebar? Karena cari stiffness di bottom bracket banyak produsen minta dilebarin bawahnya. Nah, Cannondale itu yang paling kekeh pakai BB30. Tapi pada tahun 2023 akhirnya pakai BSA. Itu berarti kembali ke yang saya pakai 12 tahun lalu. Ya. 12 tahun lalu. Itu 12 tahun yang lalu itu sudah BSA. Ya. Setelah segala inovasi sepeda, 12 tahun kemudian Cannondale kembali ke BSA. Spesialnya sudah duluan kembali ke BSA. Mulai Aetos itu ya, dia sudah pakai BSA ya. SL7 pakai BSA ya. Kenapa Om balik ke BSA? Lebih gampang. Lebih gampang. Selain lebih gampang? Apa ya? Ya, alasannya press fit itu kan kalau dia perawatannya nggak rutin, dia bisa clicking, bisa bunyi ngik. Ya, karena ini kan cuma di serotik gini aja kan. Ya, nggak di thread ya. Jadi nggak dibaut. Jadi cuma ditancepin tek gitu doang. Jadi dia bisa gesekan ya, bisa ngik gitu. Agak goyang-goyang gitu. Goyang-goyang. Ya. Kalau maintenance apalagi kalau kena hujan, banyak kena pasir, kena segala macam, dia akan lebih gampang kontaminasi juga. Dan juga kan apa ya? Kekuatannya itu kan benar-benar Di frame. Di friksi kerekatannya itu sama frame-nya itu aja kan. Betul. Frame-nya harus presisi ya. Ya, harus presisi. Frame-nya harus presisi. Nah, kalau pakai BSA itu lebih ya intinya toleransi frame-nya juga nggak terlalu berat karena kan kalau Anda lihat di gambar ada thread aluminiumnya di situ. Ya. Jadi tidak mengandalkan karbonnya gitu. Jadi lebih, mohon maaf, cost production-nya juga lebih rendah. Pengalaman saya loh ya bikin sepeda. Jadi dan ini sekarang kembali ke BSA, kembali ke waktu saya pertama hobi sepeda tahun 2010-2011. Walaupun trek juga pakai threaded, pakai kayak BSA, tapi dia pakai T47. Yang gede itu. Supaya lebih gede katanya. Jadi itu sebenarnya T47 itu dengan BSA satu aliran lah. Cuman T47 lebih besar gitu aja. Jadi ya, ini BSA ini. Jadi kalau Anda lihat ini ada threadnya. Nah, threadnya ini kalau Anda lihat di foto, itu ya kayak dibautkan ke lubang bottom bracket ini. Dan jalannya kalau pakai BSA memang kan kecil ya, jadi ruangan bottom bracketnya. Jadi makanya itu mungkin baterainya dilewatin depannya ini mungkin supaya kabelnya nggak terganggu ke atas.
Biasanya yang pakai BSA ini yang frame aluminium, frame titanium. Titanium juga sekarang banyak pakai T47 atau BSA. Ya frame-frame metal lama lah itu biasanya pakai. Iya, kalau baterai di situ jalurnya yang ke reel derailleur langsung kan yang dari depan kalau Shimano 12 kan Wireless sudah. wireless ya. Jadi cuman butuh kabel dari baterai ke FD dan RD. Itu aja. Jadi itu Cannondale, tapi ini memang ya kayak mobil F1 ya. Mobil F1 itu kan makin lama makin mirip kan ya. Karena kan simulasi komputer segala macam dan hasil di lintasan semua kan bilang ngarah ke sama. Jadi secara konsep bentuk, drop seat stay, integration semuanya masih mirip. Ya ini ada fitur-fitur lain yang teman-teman bisa baca, tapi Cannondale ini biasanya dari dulu yang paling saya termasuk penggemar Cannondale yang suka bikin sepedanya tuh makin kecil itu masuk. Ya mungkin kembali biasa tadi supaya seat tube-nya ini bisa makin kecil dan lain-lain. Ya nanti gini-gini kan biasanya cepat masuk Indonesia. Jadi silakan. Siapa tahu nanti Lab 71 ini mulai berkeliaran kan ya. Itu 40 gram, separuhnya emas. Secara value, ya. Secara value. Harganya maksudnya. Secara harga, ya. Nah, Om Ri, kita ngomongin group set. Mau ngomongin yang SRAM dulu atau Shimano dulu? Shimano. Karena belum ada kan? Karena belum ada. Memang yang Force sudah ada, yang SRAM belum juga. Belum juga ya. Tapi lebih terang rasanya. Lebih terang. Jadi enak ngomongin yang Shimano ya. Ya. Jadi ini kita ya ini dulu lah. Ini apa ini? Oh ini SRAM, sorry. Ya kita ngomongin Shimano. Jadi mungkin teman-teman yang suka baca berita-berita online baca kalau Shimano akan, ini belum dirilis ya karena masih detail harga dan lain-lainnya belum dikeluarin. Dia Shimano ngeluarin ekosistem group set. Jadi bukan group set. Ekosistem group set. Jadi group set ini bisa melebar kemana-mana. Namanya Qs. Qs itu adalah create unique experiences. Jadi menciptakan ciptakanlah pengalaman-pengalaman unik. Berarti kan tidak ada batasannya ini. Ya. Bisa buat semua. Jadi ini yang sudah diperkenalkan itu untuk yang pakai flat bar sama one by, ya ada two by-nya juga, dan untuk e-bike. Tapi katanya nanti akhir tahun akan ada yang drop bar shifter. Dan ini katanya nanti akan pelan-pelan mengeliminasi budget group set yang ada di Shimano sekarang. Berarti kalau road nanti Tiagra, Sora, Claris akan di-scrap. Semua adalah Qs. Kemudian kalau yang flat bar berarti apa? Apa dia? Aku nggak apa. Alvin, Alivio, Alvin, ya mungkin sampai Diori mungkin ya. Mungkin teman-teman lebih paham. Cak itu nanti akan semua adalah Qs. Jadi nanti ada Qs itu ada Qs yang 400 itu yang 9 speed, Qs yang 600 itu yang 10 speed atau 11 speed, Qs yang 800 itu yang 11 speed. Jadi mungkin nanti mekanikalnya 105 gantinya adalah Qs 800 mungkin. Tapi katanya bisa interchangeable itu. Jadi ya itu kalau yang 8 speed belum tahu ya. Mindanya ke 11 speednya gimana? 9 tuh ini 9, 10, 11 ya. Yang 9 ke 11. Yang dia kompatibel semua adalah rantainya 1. Oke, ya. Jadi semuanya bisa saling kompatibel gitu. Jadi tinggal mungkin indexingnya bisa di stop atau apa. Ya. Jadi intinya adalah pokoknya ini ada banyak pilihan Qs, ya tinggal pilih-pilih aja kamu yang mana. Kayaknya kayak gitu. Detailnya nanti pasti lebih akan dirilis. Ini ada misalnya contoh. Jadi RD-nya. tidak terlalu bingung milik grup set di kemudian hari ya. Ya, jadi semua adalah Qs. Mau 9 speed, 10 speed, 11 speed semua adalah Qs. Karena kan 105 udah elektronik sekarang. Ya, jadi tidak ada omongan, wah mending Tiagra, mending ini gitu ya. Ya, simplifikasi pilihan. Ya. Tinggal nanti mau yang 800 atau mau dimurahin ke 600, dimurahin lagi ke 400.
Menarik nggak? Menarik. Kenapa? Lebih gampang, bisa ijol-ijolan. Nah, Nggak kayak dulu ya. Ini ya, Sora mau dikawinin Tiagra, nggak enak ya. ya, Kan? Ini nggak seagama. ya, Kemudian mau pakai sprocket campur-campur. Jadi kalau beli sepeda loh, ini kok apa istilahnya? Frankenstein ya. Maksudnya shifternya doang 105, bawahnya bukan. Nah, gitu kan ya. Ininya doang Tiagra, bawahnya bukan. Ya. Gitu. Nah, nanti kan loh ini Qs semua. nah, sama. Sama, tinggal Qs yang mana. Seragam, ya. Seragam. Jadi itu menurut saya strategi luar biasa juga sih. Kan Shimano kan memang nomor 1 dalam segala hal ya. Nah, Jadi dia mungkin untuk ngunci pasarnya, mungkin sekarang kalau saya jadi dealer mungkin senang juga di gini. Atau saya pabrikan yang memproduksi sepeda-sepeda yang budget bike juga senang gitu. Karena nggak bingung kan. Ya. Kalau sekarang harus punya 4 sepeda, yang satu Tiagra, yang satu Sora, yang satu upgrade. Kalau mau upgrade nanti harus ganti macam-macam. ya. Bedanya apa? Ya ini kecepatannya tambah, tapi ininya beda. Ya. Shifternya beda, rantainya beda. Ini enggak sama semua. Ini adalah Qs. Tokonya juga gampang nyetoknya. Betul. Gampang banget. Rantai satu macam. Satu macam. Nah, Kecuali yang high-end ya. Yang high-end Ya, ada ya. Dura-Ace, Ultegra, atau XT, XTR gitu. Tapi untuk yang tengah ke bawah, Qs semua. ya. Saya sih suka sih, karena nanti ini pasti simplifikasi. Tapi kan memang speknya nanti beratnya seberapa segala macam kan itu belum. Dan dia memang mengutamakan, jadi bahasanya dia, ini SRAM sorry, ini Shimano. Jadi dia apa, kalau yang high-end sekarang kan pakai teknologi Hyperglide kan. Titanium, alloy, ringan. Hyperglide itu kan ada, jadi kalau kita ngelihat sprocketnya Shimano itu ada kayak, apa ya, kayak jalur-jalur giginya itu dirancang supaya mindahnya itu smooth gitu, turunnya smooth, naiknya smooth. Nah kalau ini dia mengutamakan ketahanan. Jadi istilahnya bukan Hyperglide, tapi Link Glide. Link Glide ya, saya cek. Itu kan dia memang apa? Bikin supaya Long lasting ya. long lasting. Apalagi ada compatibility dengan e-bike. E-bike kan menghancurkan Group set. apa khususnya sprocket ya, kayak Link Glide ya. Jadi Link Glide itu semuanya nanti sampai e-bike-nya itu spare part-nya sama. spare part-nya mirip ya. Jadi simpel ya. Ya simpel. Simpel banget. Jadi sprocket ini bisa buat e-bike, bisa buat cuman ya saya bayangin pasti berat juga itu. Karena Link Glide itu kalau dilihat dia steel pasti dan dibuat lebih tebal, giginya lebih tinggi dan lebih tebal daripada Hyperglide. Karena utama adalah ketahanan. Shimano klaim 3 kali lebih awet daripada Hyperglide. Ya, ya. Jadi intinya bulletproof ya. Nggak bisa rusak, nggak bisa hancur ya. Ya. Orangnya sing meretel. Orangnya jadi lebih awet dari orangnya ini mungkin. Nah, ini Kohai. Oh, Ini grup setnya Kohai. iya. Nah, kamu kan kalau aku kan road bike ortodoks ya sama gravel sekarang mungkin. Kamu kan ya ada sepeda lipat, ya ada mini velo, ya ada sepeda touring yang pakai Alvin ya. Kamu Ya, kan ada semua. Ada. Nah, kamu kalau ada kayak gini gimana? Karena nanti ke depan itu spare part-nya pelan-pelan hilang. Nanti kalau wayai ganti, kalau orang Surabaya bilang, kalau waktunya ganti, semua punyamu jadi Qs. Enggak lah, ya. Lihat yang ada di masa yang akan datang ini apa, dan yang rusak yang mana. Kan kalau enggak rusak enggak perlu diganti, Om. Masa perlu diganti itu semua. Jadi lucu, sepeda ke pasar, e-bike, sampai MTB-an, baca semua pakai Qs. Bahkan road bike kan nanti pakai Qs ya. Ya, kabarnya seperti itu. Dia akan pindah ke Qs yang budget mekanikal. Ini bukan dia tuh. Nggak tahu nanti kalau ada dia itunya. Oh. Ya, mungkin teman-teman ada yang lebih paham. Mungkin ada teman-teman di sini yang kerja di Shimano atau apa. Tulis di komen. Saya sih ngelihatnya secara umum ini menarik, gitu aja. Karena ini akan bikin simple, itu aja. Kan sekarang sebel banget. Saya dulu ingat kok. Ini frame-nya sama semua. Tapi yang ini Tiagra, yang ini Sora, yang ini 105, Ya. yang ini 105 campur. Dan kalau ada rusak,
kalau yang bisa ngakali bisa kanibal. Dan market itu diisi oleh brand-brand kayak Microchip. Oh ya. Kemudian sekarang ya kita tahu ada brand-brand Tiongkok sekarang lagi top-top semua, Sensa, L2. Nah mungkin Shimano ingin ngeblok itu. Ini defensive strategi. Defensive strategi sekaligus memudahkan jaringan penjualnya yang begitu luas. Nanti lah tinju sudah double cover Dan simplifikasi produksi ya kan. Berarti kan cost production bisa ditekan ke depannya ya. Wah ini kan strategi bisnis ini. Jadi itu Qs. Omri ada yang mau dikomenin lagi soal Qs? Enggak, Cukup. Nanti kita nanti kalau sudah ada barangnya baru dikomen. Kita coba nanti ya. Nah sekarang kita ngomongin yang SRAM. Wah, SRAM barusan ngerilis, teman-teman mungkin juga udah tahu. SRAM Force baru. Access. Saya pernah pakai Force Access yang dirilis 2019. Yang masih pakai ITAP. Ya namanya pakai ITAP, tapi sekarang nama ITAP-nya dihilangin dengan Access gitu. Dan ini katanya sih harganya sama, tapi kalau dilihat dia positioning Force ya, karena kan Ultegra itu super populer ya. Ini kan head-on-nya Ultegra ya kan. Betul. Walaupun dulu Force itu diposisikan. Jadi SRAM dulu posisikannya kalau ini Dura-Ace, ini Ultegra, dia red itu di sini, Force itu di sini. Jadi nggak dilurusin langsung. Ya. Saya nggak tahu apakah sekarang di head-on kan atau masih di stagger, diselisihkan gitu. SRAM Force yang baru ini bedanya apa? Kalau Anda lihat cranknya, itu mirip dengan SRAM red yang sekarang, yang di belakang saya ini. Ini kan SRAM red, jadi model chainringnya sama. Cuman itu hitam, kalau SRAM red ada silvernya. Kemudian kalau yang SRAM Force yang sebelum ini kan kayak hitam polos gitu kan ya. Ini dikasih kayak ini sebenarnya kayak rainbow gitu. Jadi kalau kena cahaya dia bisa ada kayak warna sprocketnya ini. Kemudian ya FD-nya masih mirip, beda branding. RD-nya sekarang hanya satu model. Dua sebenarnya, yang satu model road normal, satu lagi yang white untuk gravel. Explore. Dan sekarang kalau Force yang lama kan cuma ada 4835 dan 4633, sekarang ada yang 5037. Jadi sama kayak red. Kemudian beratnya overall turun sekitar 100 gram. Menurut saya sih nggak terlalu signifikan. Overall ya. Semua digabung itu turun sekitar 100 gram. Itu nggak terlalu signifikan sih kalau saya bilang, karena group set ya sekarang semua group set berat lah, 12 speed itu. Jadi masih lebih berat dari Ultegra mungkin sedikit. Tapi yang unik lagi adalah shifternya. Jadi kalau tadi cranknya ini ngambil dari red, kan dia tengah-tengah ini kan. Cranknya ngambil dari yang atas, shifternya ngambil dari yang bawah, dibuat sama kayak rival. Ini yang saya pegang ini rival, jadi lebih kecil, lebih slim. Bentuk hoodnya ini lebih kecil. Nanti Anda bandingkan dengan red atau Force yang lama ini red, itu gede banget. Jadi buat yang tangannya kecil-kecil pegang SRAM red atau SRAM Force yang sebelum ini itu memang kayak megang mic. Iya kan gede banget pentolannya ini. Megang mic. Saya kira megang apa. Nah, ini dia lebih ngikuti kayak rival. Ini rival udah lebih luas. Jadi itu apa kan biasanya trickle down, ini trickle up. Jadi cuman bedanya kalau rival ininya alloy, kalau ini karbon katanya. Itu aja. Jadi, tapi tombolnya masih seperti ini. Wireless ya, full wireless. Jadi ini rival. Rival kalau dibandingin sama red kelihatan banget bedanya. Nah ini jadinya segini ya? Iya jadinya persis seperti ini, sama seperti ini. Ini kanan, sama seperti ini. Jadi ya lebih kecil lebih enak pegangannya dibandingin sama red ya, gede banget. Nah ini trickle down dan ada opsi sekarang warna rantai dan warna sprocketnya ini warna rainbow. Cuman kok jadinya kayak AliExpress ya. Iya kan? Banyak barang-barang AliExpress kan warnanya seperti ini ya, Sensa atau yang malah merek-merek lebih murah lagi. Ikut tren dia Ikut tren ya dia. Ikut ya, Ali maksudnya. Ikut Ali. Cuman ini kan harganya masih di atas 30 juta Kan
Ya itu plus minus lah. Kalau pengen bling ya monggo. Sekarang ada bling yang mahal kayak gitu. Kalau kita lihat aplikasinya ya, jadi ya lebih mewah sedikit lah kalau dibandingin dengan Force lama ya. Force lama kan kayak apa ya, kayak tanpa bumbu gitu kan ya. Kayak pecel tanpa bumbu, jadi apa? Polos gitu. Monoton. Kamu kan termasuk penggemar ITAB yang lama ya? Iya. ITAB yang baru bagaimana kesannya? Belum dipasang. Belum dipasang. Bukan baru sih. Yang nggak ikut keluaran yang ini, masih yang sebelumnya. Masih yang sebelumnya. Ya. Nah, kalau saya sih dari dulu keluarnya rasio sprocket. Karena yang bawahnya rapat-rapat banget, enak buat datar dan rolling halus. Ya. Tapi ketika tanjakannya variatif kayak di Indonesia ini, kadang ada 5%, kadang 10%, kadang 20%. Ya. Itu lompat-lompatnya yang belakang agak Terlalu gede ya? Agak gede, agak banyak. Cuman ada satu, mungkin teman-teman lihat ini sepeda saya yang di belakang ini, SRAM rate-nya saya nggak pakai power meter. Jadi waktu ditanya waktu itu beli yang pakai power meter, enggak. Saya mending pakai power meter yang pedal. Entah itu Axioma atau Garmin. Kenapa? Karena SRAM ini, Red sama Force ini, itu power meternya integrated sama chainring. Ya. Jadi kalau chainringnya rusak atau aus, Beli power meternya. Beli sama power meternya. Nah, itu alasan pertama. Kedua, Om. Yang kedua? Ya. Mahal Om, kalau ada apa-apa harus ganti semua. Misalnya ganti ukuran. Apa? Kalau gitu yang ketiga. Nah. Apa yang ketiga? Yang ketiga, sepeda Anda banyak, Om. Kalau tiap keren itu ada power meternya. Semua kebanyakan sepeda saya power meternya di keren. Oh iya dah. Iya. Coba perhatikan. Tapi kan pakai stages, pakai 4i, jadi nggak bukan yang mahal. Cuman ini kan dan kalau misalnya mau ganti ukuran chainring, ini kejadian SRAM Force saya yang lama sih enggak sih. Tapi kalau misalnya ini sekarang pakai 4835. Misalnya mau ganti ke 5037. Ya. Kan harus ganti sama power meter ya. Betul. Ya. Dan itu pengamat-pengamat sedunia nanya, kenapa kok diteruskan ini? Pede banget SRAM ini. Pede banget mungkin pede dengan kualitas chainringnya mungkin ya. Dan mungkin ini nggak akan gantinya akan lama kan. Tapi kan tetap aja power meter rusak ganti chainring. Chainring rusak ganti power meter. Itu kan cost-nya tinggi. Makanya kalau saya sih saranin kalau beli yang seperti ini, mending beli yang tanpa power meter. Toh sekarang ada power meter yang pakai pedal. Nah, itu lebih simpel juga, bisa pindah-pindah sepeda. Apa nggak ada opsi? Setahu saya ada opsi yang chainringnya masih kayak yang lama. Ya nggak tahu kalau mau dikombinasiin sama keren lama. Tapi nggak, yang maksudnya baru yang ini. Chainring lama, maksudnya yang apa? Masih pisah. Ini kalau nggak salah yang dua ini gantet loh. Maksudnya gabung. Ya ini ada yang versi one by. Ini dia kayak punyanya rival. Jadi baterainya di sini. Nah ini bisa, baterainya di asnya. Oh, enggak, maksudnya apa? Chainringnya itu enggak langsung gandeng, masih bisa. Ini kan dibalik. Ini gandeng, sekarang gandeng ya, semua. Sekarang gandeng. Iya. Setahu saya ada spidernya. Ada spidernya. Jadi beli spidernya dicopot aja. Iya, ikut yang lama, tapi enggak umum katanya. Oh, wah, ya kalau enggak umum ya. Enggak umum itu maksudnya apa ya? Dia ada opsi seperti gitu ada, tapi itu partnya ada sendiri. Jadi part yang lama itu, maksudnya seperti yang lama. Jadi chainringnya masih sendiri-sendiri. Kalau saya sih mending sekalian nggak pakai power meter aja daripada menciptakan komplikasi ke depan kan ya. Enggak, itu yang nggak ada power meternya. Karena, yang nggak ada power meternya, terus ganti power meter gitu. Enggak bisa. Maksudnya itu opsinya untuk chainring yang sendiri-sendiri. Oh, supaya nggak jadi satu kayak gitu. Iya, opsinya di chainringnya. Apa concernnya di chainringnya? Ya. Nggak tahu saya untuk power meternya applicable enggak yang lama, enggak itu saya kurang paham. Harusnya sih karena rasionya sama, harusnya kan kompatibel aja kan ya. Kan mau dipasangin punya red atau apa sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman ya ini yang kemarin ditanya, berani banget SRAM ini karena memang SRAM pemiliknya Quarq ya. Ya. Merek power meter ini kan miliknya SRAM. Jadi dia full integrated sendiri. Jadi ya kita lihat ke depan seperti apa kan itu. Saya sudah waktu beli ini saya sudah menentukan pakai power meter? No. Cuman kan Anda mungkin pengen pasang power meter ya kan pilihan masing-masing gitu. Jadi yang nggak beli cuman bisa apa? komen.
Komen Ya ya. nyacat. Wah, Nyacat. ini enggak bener ini gini. Ya kan terserah. Ya. Aku kan sudah nunjukin, aku sudah nggak pakai. Kan aku juga ngomel, aku lo beli seram. Oh, Jadi kan orang sering nggak boleh ngomel sama aku kan. iya. Aku udah beli kok. Kamu belum beli. Ya, nanti, Oh, dia nggak punya seram red. Kalau seram mau endorse Om Ray. siapa? Seram Punya Storm Red. Punya. yang lama. Ya. Yang baru. Yang ini. Ya. Atau kamu nanti nunggu kan nanti Nah, sebentar lagi ada yang baru lagi. Oh, yang baru lagi enggak? Yang ini aja nanti habis ini. Ya kan kata-katanya kan kampanye lo lagi financial problem ya. Tapi nanti aja. Kalau Kamak Nyuruh saya ada ceritanya sih. Ya, apa ceritanya? Ya nanti enggak off the record enggak Oh, boleh. off the record. Iya. Ya, jadi ini seram versi baru dan agak aneh dia nge-launching Force duluan. Oh, Karena itu berarti sebentar lagi akan keluar yang Red. red. Oh. Nah, yang red kalau dari foto-foto spy yang sudah keluar, hoodnya agak beda, agak mirip GRX Smooth, Oh. agak ke depan gitu. Dan mungkin nanti akan dibuat, berarti kalau desain chainring cranknya sudah diambil sama Force, ya. nanti bisa jadi agak beda kan ya. Oh iya. Ya, kita tunggu aja. Positifnya sekarang adalah harga SRAM sih bilang ini harganya nggak akan naik dibandingkan Force yang lama. Berarti kan positif ya. Berarti nggak lagi era menaikkan harga ini sudah mulai Cina ya. jinak ya. Nah, tinggal nanti rate-nya seperti apa. Ini penasaran. Karena kalau sekarang stoknya masih banyak itu yang berat. Ya, itu grup set Om Ray, ada yang mau ditambahin soal SRAM? Enggak cukup, Om. Cukup. Mau kunjungan ke pabrik SRAM lagi? Om Ray, saya Om John Bumiarjo, tahun berapa itu? 2019. Iya. Kita pernah ke Taiwan, ke pabriknya SRAM di Taichung. Cuman waktu itu nggak boleh foto dan video. Jadi kita ditunjukkan pembuatan-pembuatannya ini. Dan SRAM kan memang dia berani ya dalam beberapa tahun ini. Dulu kan dia mirip dengan Shimano, pakai hub yang sama segala macam. Tapi terus sejak 2019 dia menaikkan full wireless, kemudian cranknya beda, sprocketnya beda, rantainya beda. Beranilah. Oke, tema terakhir Om Ray. Kan World Tour mulai rame, mulai klasik ya kan. Ya. Jadi dalam sebulan ke depan kita akan nonton balapan-balapan jalan-jalan batu, bukan gravel ya, jalan-jalan batu, Kobel. cobble. Yang saya tunggu nanti Tour of Flanders. Kalau yang road mungkin Milan-San Remo pertengahan Maret ini, yang 300 kilo itu. Kemudian nanti awal April ada Paris-Roubaix. Itu balapan klasik yang Ini paling saya suka. One day race, jadi nggak perlu repot-repot Ya. mentelengi televisi sampai malam-malam selama 3 minggu seperti World Tour, Grand Tour itu. Nah ini kan one day race, jadi memang mulainya kalau waktu Indonesia itu Ya jam 9, jam 10 malam. termasuk malam, Ya. dan selesainya bisa Ya, di antara sebelum tengah malam kok. sebelum. Ya, startnya itu sore waktu kita sebenarnya, tapi ditayangkannya biasanya mulai jam 9 atau jam. Berarti kilometernya enggak dari awal ya? Nggak dari awal. Berarti kilometernya biasanya sudah kurang 60 kilo, 70 kilo gitu. 100-an kilo biasanya. 100-an kilo ya. Kan buat mereka 100 kilo itu 2 jam ya. Ya. Jadi jalannya kobel, kebanyakan di Belgia, di Eropa yang Belanda, Belgia, sedikit Itali. Kemarin sudah ada yang jalan kapur itu kan, yang di Itali. Tuscany ya. Tuscany. Nah ini sekarang mulai yang klasik, yang kobel klasik. Ini kenapa saya tampilin foto ini? Ini Victor Campenaerts, itu sempat pemegang rekor, our record ya. Pemegang rekor dunia 1 jam di velodrome itu. Karena begitu ngelihat ini saya langsung ingat kamu. Jadi sepedanya ini Ya. pakai one by. Oke. Kemudian chainringnya 62T. GGE 62. Iya. Oke ya. Single chainring ini nih. Single chainring 62T. Kita aja pakai 53 nggak bisa top speed ya. Ya. Ini 62. 62T. Sprocket. Single chainring. Sprocketnya juga Kayaknya 1134 ini Shimano ya. 34 Ya, Gede. 1134 ya. Shimano kan sekarang rata-rata 1134. Nah, ini 62T tapi
Loh kalau nanjak gimana? Kobel klasik itu kan ada tanjakan-tanjakan curamnya juga gitu. Iya. Dia kayak kamu. Ah. Pakai classified. Oh, ya. Jadi- Alatnya aja yang kayak saya, kakinya lain, Iya lah. Jadi tenaganya lain. Ya. dia pakai classified hub. Wah, Om Rey kan sudah pernah bahas classified hub. Jadi kayak internal gear ya. Ya. Jadi wireless. Jadi chainring depan cuma satu, tapi seolah-olah kayak punya 2 chainring kayak gitu. Betul. Ini orang mana? Orang Ya. Belgia. Oh iya, pasti. Kalau gitu, Karena classified adalah Belgian, ya. Belgia Belanda ya. Belgia Belanda ya. Belgia Pokoknya Belanda, Belgia. Ya perusahaan ya Belgia Belanda. Sepedanya sepeda Belgia. Ya, sepedanya sepeda Belgia nih Ridley ya. Jadi dia pakai classified dan itu berarti tren classified dipakai di World Tour sudah dimulai nih kan ya. Ya. Jadi ke depan memang variasi group set ini memang lebih macam-macam gitu. Maksudnya nggak harus lagi pola-pola 2 by 1 by ya ini 1 by tapi pakai classified. Seru juga ya kalau dilihat. Iya. Saya ingin tahu sih bertahan enggak? Pengen tahu ya. Punya Ya. bertahan. Belum, saya masang di sepeda yang cocok. Maksudnya? Sepedanya yang nggak cocok. Nggak, kamu belum punya 62T. Nggak bisa gerak nanti. Kamu pasang 62T, baru kabari aku kayaknya gimana rasanya. Oh, iya. 62T, Paling gimana? seminggu kaki saya ketarik. Enggak, kalau kamu itu, kalau habis nyoba pakai itu, baru nyoba, kalau di UC Loop kamu baru 2 lap, Ya. langsung berhenti kan ke Jiwok, Ya, ke tempat ya. makan, Iya. kamu copot, Mm-mm. jadi piring. Oh, 62T itu. ini ya. Ini nggak masuk akal orang ini. Tapi mungkin ini orangnya tinggi gede ya. Enggak juga sih, kampenarik harusnya enggak, mungkin sekamu mungkin. Tapi enggak, soalnya 62 itu enggak ketatap ya. Kenapa? Enggak ketatap Enggak ketatap sama chainstay-nya. sama chainstay-nya. Ya enggak. ini pasti enggak. Cuman maksud saya kalau di sepeda yang umum, yang kecil-kecil itu enggak ketatap ya. Itu lihat jaraknya dengan tanah ini. Enggak ketatap sama chainstay. Sama chainstay. Heeh. Buktinya enggak ini. Mungkin dilebarin mungkin. Ya itu. Mungkin dilebarin mungkin. Di wide. Ya. Kan nggak perlu FD. Justru kalau enggak ada FD itu biasanya Masuk ke dalam. masuk dalam. Supaya inline sama belakangnya gini. Iya. Nggak tahu lagi nih Enggak, style. karena setelan Spider itu yang kecil lebih mepet. Kalau ini frame, Ya. yang chainring kecil lebih mepet, chainring gede kan di sini. Ya. Pasti kan bentuknya kan begini. Kalau single, nah kan ada kecil ada gede. Ya. Jadi otomatis Masuk lebih ke dalam. lebih mepet lagi. Nah, lebih mepet ini kalau kecil mepet frame biasanya itu aman. Ini. Karena kecil. Ya. Kalau yang besar kan ditaruh luar. Ya. Juga menjauhi chainstay-nya. Ini lihat. Ini lihat tingginya sampai ke tempatnya FD nih ya. Iya. Ini tingginya sampai ke tempatnya FD. Ya rasanya dikeluarkan ini kalau saya gitu. Ini beli rantainya 2 set Om. Ambung. Disambung. Ini jadi kalau putus di jalan kasihan ya. Bawa spare gitu harus 2 ya. Harus 2 ini. Gila. Ya tapi lah inilah asik ya lihat-lihat motor ya. Nanti biasanya kobel klasik itu teman-teman itu banyak setelan-setelan unik. Oh. Kayak dulu waktu masih era ban 20, 23 ada yang pakai ban 25 heboh. Oh. Begitu era ban 25 ada yang pakai ban 28 heboh. Harus dibuatkan khusus ban 28 oleh FMB. Wah, gitu. Nah, sekarang ban 32 udah biasa ya. Iya. Nanti mungkin nanti bulan depan setelah Spring Classic kita mungkin nanti kompilasi setelan-setelan unik pembalap-pembalap ini ya. Iya. Kan lucu juga kan belajar dari mereka kan ya. Iya. Kakinya nggak bisa ditiru. Nah, sepedanya juga sulit ditiru. Iya. 62T Om. Lebih besar dari helmmu ini. Nah ini sama satu lagi mungkin saya mau bahas soal World Tour kan balap sepeda itu juga pengen makin lama makin populer ya. Salah satu yang terkenal kan Team Time Trial ya. Ya. Nah Team Time Trial ini sekarang ada format baru juga. Kalau dulu misalnya ini ada berapa ini? 7 pembalap ya. Ya. Nah, Tour de France kan 8 pembalap ya. Kan yang diambil 4 harus finish kan ya. Betul. Yang sisanya boleh dibuang kan ya. Ya. Nah waktu yang diambil kan yang nomor 4.
Oh, bukan yang paling depan kan. ya. Nah, mulai Paris-Nice Yang sekarang lagi sekarang berlangsung itu di konsep tim time trial yang benar-benar habis buang. Jadi yang waktunya nggak lagi dihitung sama, dan yang dihitung adalah yang paling depan. Jadi sekarang bisa, kalau misalnya satu tim, misalnya bintangnya siapa? Bintangnya Pogacar, ya. Ya. Pogacar itu disimpan sampai akhir, nggak usah di depan. Kemudian ketika sudah dekat dengan finish, Pogacar di sendirian ke depan. Yang lain kayak setengah sprint gitu. iya. Yang lain Tapi time trial. Tapi yang lain dibuang-buang nggak apa-apa. Kalau sekarang kan nggak bisa dibuang karena harus bareng kan. Ya. Harus Ini bareng 4 itu apa? Iya, 4 atau 5 ya, tergantung regulasinya, tergantung jumlah pesertanya. Bener ini peraturannya Om. Kenapa? Kalau saya ikut time trial gini, saya ngomong melok kon lah gitu. Benar ini tuh ya. Iya, iya. Ini kan jadi lebih seru kan. Ya. Dan dengan cara ini kenapa dilakukan? Karena dulu sering waktu tim Sky, sekarang Ineos itu dominan Iya, di time trial, atau Quick Step waktu itu dominan di time trial. iya. Akhirnya apa? GC-nya itu mereka semua. Karena waktunya sama semua. Sama semua. Iya, Nah, iya. kemudian ini supaya nanti siapa yang leadernya itu benar-benar ditonjolkan. Jadi kalau Pogacar nggak usah narik sekarang. Teman-temannya aja dibuangi. Wow. Iya, iya. Dan lebih hemat tenaga dianya kan. Iya. Karena dia nggak perlu ikut narik di depan. Tapi kan di terakhirnya waktunya harus yang Sebaik terakhirnya mungkin, harus ya. bagus. Ya tapi kan minimal dia tidak harus kerja di awal-awal untuk memastikan Waktunya ikut yang paling depan. yang paling depan. Jadi kalau misalnya satu tim Pogacar kapten, yang lain dihabiskan misalnya 30 kilo. 25 kilo tuh 27 kilo dihabiskan, yang lain Pogacar nggak narik sama sekali, bisa sekarang. Oke. Kemudian begitu dekat domestik terakhirnya minggir, Pogacar silakan ambil waktu. Atau dibalik. Gimana? Gajo time trialnya orang lain. Kalau dulu kan siapa itu yang Tapi kan tetap dihitung juaranya. Juara tim kan, bukan individu. Tapi yang selisih kan waktu GC-nya. Jadi untuk supaya Pogacar waktu GC-nya bagus, dia jangan kerja. ya. Toh timnya yang menang tetap. Ya ini format baru, kalau yang suka ngikuti balap sepeda, ya saya senang lihat ada konsep-konsep baru ini yang supaya membuat kompetisi lebih ramai. Jadi nanti mungkin bulan depan kita akan banyak bahas soal, karena Spring Classic itu banyak hal aneh-aneh kayak dulu Ultegra RX, Ultegra yang sebelum GRX itu dicobanya di Spring Classic. Kemudian ban, termasuk eksperimen ban tubeless, segala macam itu dilakukannya di Spring Classic. karena medannya berat. Masuk ngakali handlebar supaya nggak sakit itu seperti apa, itu semua di Spring Classic nanti. Dan itu Spring Classic itu jalan batu-batu itu cocok untuk kita karena jalan Indonesia sebenarnya ya kayak gini juga. Saya kalau habis goes 300 kilo yang sakit sini bukan kaki, karena kan jalan kita kan bumpy banget ya. Apalagi sekarang banyak handlebar integrated yang karbon itu kan sakit di sini ya. Kalau dulu kan bunder-bunder enak dipegangnya. Ya, jadi teman-teman, itu episode kita sekarang. Minggu depan kita sudah Journey East Java. Akan ada live streaming 3 kali sehari mulai hari Selasa 14 Maret di Main Sepeda. Kemudian Anda bisa mengikuti semua peserta pakai dot watcher. Jadi nanti kita lihat Om Ray buat peserta 600 yang belum pengalaman bisa ikuti Om Ray, termasuk berhenti di mana, nginep di mana, tidurnya bagaimana, makannya apa, bisa ditiru. Dan kita itu tapi kan cuma posisi ya Om ya. Nggak ada anunya. Aksinya. Nah, nggak ada. Ya kan tergantung kan, kita nggak tahu. Itu kan nggak kelihatan di dot. Oh iya sih. Kecuali di live streaming. Oh ya tidurnya Om Ray di live streaming malam ya, menarik ya. enggak lah. Oke, jadi sampai ketemu di episode berikutnya.